24, saya hendak mengajak kita mengikuti pembacaan tersebut pada Alkitab yang telah dibagikan kepada saudara. Agar perikopnya agar lengkap, saya ingin membaca dari ayat 19 sampai dengan ayat 24. Demikian catatan firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya ajak kembali untuk membaca ayat yang ke-23 dan 24 bersama-sama. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Semua membaca dengan bersuara. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Ayat-ayat yang baru saja kita baca sore ini, saudara-saudara, adalah cuplikan dari dialog Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Kita tahu kisah tersebut. Pada intinya, Tuhan Yesus sengaja pada hari itu melintasi tanah Samaria. Orang-orang Yahudi tidak biasa dalam perjalanannya melewati tanah Samaria atau daerah Samaria, karena mereka merasa orang-orang itu adalah orang-orang yang haram. Mereka tidak mau bahkan menjejakkan kaki mereka di atas tanah Samaria. Biasa mereka mengambil jalan putar. Tetapi di dalam Injil Yohanes pasal 4 ini dikatakan dalam ayat keempat bahwa Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Artinya Dia memilih untuk sengaja melewati daerah tersebut karena Tuhan Yesus hendak menjangkau satu orang ini dan kemudian seluruh desa dari tempat tinggal perempuan Samaria ini. Nah, dalam alur percakapan itu, si wanita ini mengetengahkan topik mengenai tempat kebaktian. Dia berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, itu gunung Gerizim di Samaria. Tetapi kamu orang Yahudi mengatakan Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, untuk soal ini Tuhan Yesus bukan hanya membenahi perempuan tersebut atau konsep perempuan itu, tetapi sekaligus Tuhan Yesus hendak mengajarkan suatu kebenaran yang penting mengenai ibadah atau kebaktian dan penyembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, bahwa saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem." Melalui perkataan itu Tuhan Yesus hendak menekankan dan mengajarkan bukan hanya kepada perempuan Samaria tersebut, tetapi juga kepada saya dan saudara, bahwa di dalam soal berbakti atau beribadah dan menyembah Allah, bukan soal tempat yang penting dan terutama. Di dalam perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, memang umat Allah diperintahkan untuk beribadah di Yerusalem. Sesudah di sana ada bait Allah.
Paling tidak ada 3 hari raya penting setiap tahun. Maka setiap laki-laki di dalam jarak yang terjangkau di sekitar Yerusalem harus datang beribadah ke Yerusalem. Kalau mereka bersembahyang dengan wajah menghadap Yerusalem. Saudara baca dalam kitab Daniel, waktu Daniel berdoa, yang kemudian gara-gara dia berdoa itu dia dijebloskan ke lubang singa. Dikatakan di kamarnya di loteng itu Daniel punya jendela yang dia buka, dan jendela itu menghadap ke Yerusalem. Mereka mempunyai kebiasaan berdoa, memusatkan perhatian mereka pada Yerusalem. Jadi kalau sekarang orang-orang Islam berdoa itu mengambil kiblat ke Mekah, sebetulnya itu meniru ibadah Yudaism atau Yahudi. Karena Muhammad banyak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Tetapi sesudah Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkata, bukan lagi soal tempat yang penting di dalam beribadah. Yang jauh lebih penting adalah pelaku-pelaku kebaktian itu dan cara mereka melakukan kebaktiannya. Jadi bukan where, tetapi yang penting adalah who and how we do the worship. Saudara, seberapa seriusnya prinsip yang Tuhan Yesus nyatakan di sini? Cobalah kita pikirkan bersama-sama. Saya mau tanya kepada Anda, khususnya para ayah. Bila Anda memiliki profesi yang bagus, yang terhormat dan terpuji, bisa dibanggakan, katakanlah misalnya Anda seorang dokter, atau Anda seorang computer engineer, saudara insinyur komputer. Lalu anak-anak saudara mengikuti jejak saudara. Mereka juga memilih profesi yang sama. Bagaimana perasaan Anda sebagai ayah? Tentu Anda merasa bangga dan juga bahagia. Ada satu keluarga dokter gigi di sini. Karissa juga memilih dia sebagai dentist. Ayahnya dokter gigi. Anaknya bukan cuma 1, at least 2 dokter gigi. Jadi keluarga itu turun-temurun keluarga dokter gigi. Wah, tentu si ayah bangga. Yang saya mau ceritakan adalah demikian. Alkisah tersebutlah seorang rohaniwan. Kalau sekarang kita sebut dia pendeta. Kalau orang Katolik mengatakan dia priest, imam. Oke. Ini kisah nyata. 2 putranya, 2 anak laki-lakinya memilih bidang profesi yang sama. Mereka juga menjadi rohaniwan. Tentu ayahnya bangga sekali. Kalau seorang pendeta, putranya juga mau jadi pendeta, itu istimewa, luar biasa saudara-saudara. Sebab apa? Tidak sedikit kali kehidupan pendeta itu susah. Lalu keluarga mendengar pergumulan-pergumulan pendeta, belum tentu anaknya mau jadi pendeta. Jadi kalau anaknya mau jadi pendeta juga, itu hebat, ya. Ayahnya bangga dan juga tentu senang. Nah, tentang kisah ini, kedua anak laki-laki tersebut dan sebagaimana adatnya generasi muda, mereka itu nggak betah bila terus-menerus melaksanakan sesuatu yang merupakan warisan Orde Lama. Maka mereka ingin mengadakan inovasi, suatu pembaruan. Mereka mengadakan eksperimen atas kebaktian yang sudah sekian lama dilaksanakan secara rutin. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi tidaklah seperti yang mereka harapkan. Karena bukan hanya Allah tidak setuju dengan usaha inovasi atau pembaruan mereka, bahkan Allah menyatakan ketidaksetujuannya secara dramatis dan tragis. Kedua anak muda, kedua putra dari ayah yang adalah rohaniwan itu langsung tewas di tempat. Peristiwa ini bukan sebuah fiktif. Ini adalah kisah sejarah yang dicatat dalam Imamat pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saudara tahu kisah tersebut? Saya hendak bacakan bagi kita sekalian. Kitab Imamat pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dengarkan saja.
Kemudian anak-anak Harun, jadi rohaniwan itu, si ayah tersebut adalah Harun. Harun ini kakaknya Musa, saudaranya Musa. Kemudian anak-anak Harun yang bernama Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuk api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Itulah dasar dari kisah yang tadi saya ubah menjadi sebuah ilustrasi. Saudara-saudara, tentulah sang ayah itu sangat syok, bukan? Dan hancur hati, dan pasti penasaran juga. Kenapa bisa sampai begini? Tuhan, yang benar ya Tuhan. Bagaimanakah sikap Allah terhadap peristiwa tersebut? Ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Melalui Musa, Allah menyatakan sikap hati Allah kepada Harun. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Lalu ayah yang syok itu, yaitu Harun, di dalam ayat ini dikatakan, dan Harun berdiam diri. Dia tidak berani ngomong apa-apa di depan Tuhan. Dia mengerti pendirian dan sikap Tuhan dalam kasus ini. Apa maksudnya? Di dalam terjemahan lain, ditulis demikian dalam bahasa Inggris, pernyataan Allah, by those who come near me, I must be regarded as holy, and before all the people, I must be glorified. So Aaron held his peace. Jadi maksudnya kepada orang yang karib itu, dalam terjemahan dikatakan, untuk mereka yang datang mendekat kepadaku, aku harus dipandang dan diperlakukan secara kudus, secara khusus, lain daripada yang lain, istimewa. Dan before all the people, di hadapan sekalian umat, I must be glorified. Aku harus dimuliakan. Jadi saudara-saudara, soal mendekat ke hadapan Allah, soal ibadah, soal penyembahan adalah soal yang serius. Jikalau Tuhan Yesus mengatakan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, itu menunjukkan hal yang sangat serius sekali. Karena Allah memperhatikan, menilai, dan mencari orang-orang yang menyembah dengan benar, sehingga mereka dapat disebut penyembah-penyembah yang benar, the true worshippers, orang-orang yang menyembah dengan benar kepada Tuhan. Ketika sampai di sini, kita diingatkan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29. Penulis kitab Ibrani mengatakan demikian. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kemungkinan besar penulis surat Ibrani ketika menulis ayat ini mengingat peristiwa Imamat 10 ayat 1-3 tadi tentang tewasnya Nadab dan Abihu gara-gara mereka mengambil api yang sembarangan, tidak diperintahkan oleh Tuhan. Artinya mereka tidak melakukan yang Tuhan tetapkan. Mereka pikir sama saja kan, asal juga api kok, asal arang yang menyala taruh di pedupaan lalu dikasih dupa atasnya kan juga sama harumnya. Dia mengatur sendiri berlainan dengan yang Tuhan tetapkan, dan ini menjadi perkara yang serius untuk Allah.
Lalu berdasarkan peristiwa tersebut, penulis surat Ibrani berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, sore hari ini kita hendak memikirkan sebuah tema yang serius. Sebagai murid-murid Kristus, kita mau belajar menjadi penyembah-penyembah yang benar. Karena Allah mencari penyembah-penyembah yang sedemikian. Apa dan siapa itu penyembah-penyembah yang benar? Di dalam konteksnya, saudara-saudara, atau ketika kita mendengar istilah ini, penyembah-penyembah yang benar, itu bisa memberikan suatu pengertian kepada kita secara implisit. Dari segi negatif, berarti ada penyembah-penyembah yang tidak benar, bukan? Kalau ada penyembah yang benar, berarti ada penyembah yang tidak benar. Kalau ada penyembah yang benar, berarti ada penyembah yang salah. Apa itu maksudnya penyembah yang salah? Di dalam konteksnya, Tuhan Yesus mengucapkan kebenaran ini karena perempuan Samaria itu mengetengahkan satu argumen. Kamu orang Yahudi kan bilang berbakti harus di Yerusalem, tapi kami dari dulu berbakti di sini, di atas bukit ini. Tuhan menekankan, jangan salah, ibadah bukan soal tempat. Jadi kalau orang berpikir bahwa dia menjalankan ibadah terikat harus pada tempat, itu sudah penyembahan yang tidak betul. Karena Allah itu maha ada. Kita tidak perlu terikat kepada satu tempat atau favorit kepada tempat itu atau gereja tertentu. No. Memang kita terikat kalau kita sudah menjadi anggota gereja, kita ada tanggung jawab, itulah kita punya tanggung jawab secara suatu administrasi yang baik. Tetapi kemanapun saja saudara berbakti, beribadah, sebetulnya itu bukan masalah tempat. Asal saudara mengerti hakikat ibadah yang sejati, maka tempat tidak menjadi persoalan. Ibadah juga bukan tergantung bentuk dan isi acara kebaktian. Ada kebaktian-kebaktian yang teduh, ada kebaktian-kebaktian yang riuh. Ada yang syahdu, ada yang gegap gempita. Nyanyian-nyanyian dan penampilan atau penyajian juga bukan menentukan ibadah yang benar atau tidak. Kadang-kadang orang salah kaprah dalam hal-hal seperti ini. Ada yang mengatakan ibadah kita itu acaranya praise and worship. Loh, itu maksudnya apa? Oh, kalau praise itu kami cuma menyanyi-nyanyi. Banyak nyanyian dalam lagu-lagu yang gembira. Sesudah nyanyian itu selesai, mari kita masuk ke dalam worship. Apakah di dalam worship tidak ada praise? Saudara, sebetulnya pujian tidak bisa dipisahkan dari penyembahan. Kita menyembah Allah dengan doa, tapi kita juga menyembah Allah dengan pujian atau nyanyian. Betul? Seperti tadi kita menyanyikan lagu Holy, 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 Lord God Almighty. Kita menyanyi, tapi kita mengagungkan Dia, Allah yang maha kuasa, yang maha mulia, maha suci. Kita datang dengan sadar ke hadapan hadirat-Nya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara praise dan worship. Ada lagi yang mengatakan, wah, ibadahnya hidup. Karena apa? Karena nyanyiannya menyenangkan. Apakah kalau nyanyian tidak menyenangkan, kita tidak bisa beribadah dengan benar, tidak menjadi penyembah-penyembah yang benar? Saudara, semua ini harus membenahi konsep kita tentang ibadah yang benar. Ibadah dan atau penyembahan yang benar, yang penting adalah sasaran ibadah. Coba, kalau saya tanya kepada saudara, mengapa saudara datang beribadah? Apa yang saudara harapkan dari sebuah kebaktian? Anda datang berbakti, Anda menjadi penyembah, Anda menjadi worshipper. Apa yang saudara harapkan dari ibadah? Ada orang yang bilang, wah, aku pulang rasanya kosong. Mengapa?
gak dapat apa-apa. Khotbahnya ngantuk, gak jelas, lagu-lagu juga lesu. Plus lagi, makanannya tak sedap pula. Wah, pulang tidak semangat. Saudara, untuk apa kita datang ke dalam sebuah kebaktian? Untuk apa kita melakukan penyembahan? Perhatikanlah. Kita datang bukan untuk menjadi penonton. Jangan kita punya konsep yang salah bahwa jemaat adalah audience, hadirin. Yang di mimbar itu adalah performer, baik dia pengkhotbah atau worship team, mungkin kemudian ada sajian lagi, ada pemain musik. No, kita bukan penonton, dan yang di sini bukan tontonan. Yang terpenting di dalam ibadah yang benar adalah Allah. Tuhan Yesus berkata, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Sudah perhatikan subjeknya, God the Father. Kamu akan menyembah Bapa, bukan soal tempat di gunung ini atau di Yerusalem. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Marilah mulai sekarang kita memantapkan suatu fondasi di dalam diri kita masing-masing, bahwa setiap kali kita datang beribadah, kita bukan karena tertarik kepada seorang pengkhotbah. Adalah baik gereja memasang iklan supaya orang-orang tahu apa yang akan diselenggarakan oleh gereja tersebut dan di mana gereja itu berada, berapa jam kebaktian, jam berapa, lalu hari Minggu nanti temanya apa. Ada gereja yang memasang iklan 1 bulan, temanya sudah lengkap, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi orang lihat, wah minggu pertama kurang menarik temanya, tapi minggu kedua ini tarik nih, pergaulan muda-mudi, datanglah dia ke gereja itu. Karena apa? Karena tema. Saudara-saudara, ada baiknya memang, tetapi di lain pihak jangan sampai itu mewarnai motivasi menjadi clear. Sebab kita datang sebetulnya bukan untuk mendapat sesuatu, tetapi karena kita sudah mendapat banyak dari Dia, sumber segala berkat. Kita datang adalah untuk Dia, karena Dia memanggil kita. Marilah datang kepadanya. Dia berpesan supaya kita jangan mundur dari perhimpunan-perhimpunan ibadah seperti dibiasakan oleh banyak orang. Kebaktian adalah sebuah pertemuan keluarga besar untuk berjumpa dengan Bapa yang satu dan yang sama, yaitu Bapa Sorgawi. Jadi sebagaimana seorang ayah yang anak-anaknya sudah terpencar-pencar, kalau suatu momen tertentu dia mengharapkan anak-anak kumpul, demikianlah Bapa di sorga. Dia senang bila kita yang terpencar di dalam kesibukan kita di pekan masing-masing, di pekerjaan, di sekolah atau di mana, pada hari Minggu semua anak-anaknya mari datang berkumpul bersama-sama. Bapa rindu bertemu dengan kita. So, yang terpenting adalah Dia. Dan Dia mau menyampaikan pesan kepada kita. Kita mau mendengar pesannya. Kita datang dengan hati bersyukur, sebab kita sudah mendapat banyak dari Dia. Dialah yang terpenting. Kita ingin mengenal Dia lebih dalam. Kita ingin mengerti hati dan perasaannya. Kita mau peduli kepada kehendaknya. Kalau kita pulang, kita mengingat-ingat pesannya. Kita mau melaksanakannya. Bila kita seperti itu, kita sudah menjalankan suatu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bukan manusia, bukan pengkhotbah atau pengisi acara. Ada gereja-gereja yang penuhi limpah ruah penuh sesak. Ketika acara ibadah sore itu, ada artis yang mau datang dan bersaksi dan menyampaikan puji-pujian. Lalu orang-orang datang. Untuk siapa? Karena artis tersebut ini sudah ibadah dan penyembahan yang sama.
salah kaprah motivasinya. Kalau tidak ada yang menarik, orang tidak datang. Saudara, beribadahlah karena Allah. Tidak harus di sini, di mana saja, dan setiap hari Minggu kuduskanlah hari perhentian, karena Allah berfirman, 6 hari aku berikan kepadamu. Kuduskanlah hari yang perhentian, hari perhentian. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Untuk orang Yahudi, hari Sabat adalah hari Sabtu. Untuk umat Perjanjian Baru, hari Sabtu, Sabat itu bergeser ke hari Minggu. Karena perhentian kita yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah digenapi karena Dia bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan itu terjadi pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Dan sejak itu umat Perjanjian Baru beribadah pada hari Minggu. Maka kita menguduskan hari ini untuk Tuhan. Jadi penyembah yang benar berhubungan dengan ibadah yang benar, ibadah yang sejati, yaitu yang terpenting adalah Allah, Sang Bapa itu. Kita datang untuk Dia dan karena Dia. Kedua, penyembah yang benar memiliki relationship, hubungan pribadi dengan yang disembah. Saatnya akan tiba, demikian kata Tuhan Yesus, bahwa kamu akan menyembah Bapa. Perhatikan saudara, Tuhan Yesus itu adalah seorang guru yang agung dan sangat menguasai skill pengajaran. Dia tidak secara kebetulan bukan berkata bahwa kamu akan menyembah Allah, bahwa kamu akan menyembah Tuhan. Tidak. Di dalam konotasi dan bahasa agamawi, penyembahan itu adalah kepada Allah. Setiap aliran agama, mereka menyembah kepada Allah atau Tuhannya. Tetapi Tuhan Yesus dengan spesifik dan sengaja berkata, kamu akan menyembah Bapa. Penyembah-penyembah benar adalah anak. Demikian maksudnya. Sebelum seseorang mengalami suatu peristiwa pribadi, yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya, melahirkan dia kembali menjadi ciptaan yang baru melalui iman dan pertobatannya, maka belum dimungkinkanlah orang itu menjadi penyembah yang benar. Hanya orang-orang yang sudah memiliki hubungan pribadi dengan Allah, lalu Roh Kudus tinggal dalam hatinya, membuat dia bisa berkata dengan jelas, sadar dan mengerti. Dia memanggil Allah sebagai Bapa. Bukan latah ikut-ikutan karena aku dengar dia berdoa, oh Bapa yang di surga, ya kalau aku berdoa juga Bapa yang di surga. No. Di dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan roh itu bersaksi dengan roh kita, sehingga kita dapat berkata kepada Allah, Bapa. Dan kita tahu kita adalah anaknya. Hidupnya mengalir dalam hidup kita, dan kita menyembah Dia sebagai pusat penyembahan kita. Jadi yang kedua adalah relationship. Bila saudara masih belum dapat dengan jelas dan mantap berseru kepada Allah sebagai Bapa, ambillah kesempatan untuk mendapatkan pencerahan. Bagaimana supaya saudara mengalami kelahiran kembali. Dan Allah mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus bersaksi kepada saudara, engkau adalah anak Bapa. Saudara merasakan ikatan yang akrab sekali dengan Bapa, merasakan pemeliharaannya. Bila kita membawa kebutuhan kita, kita tahu kita datang seperti anak kita datang kepada kita orang tuanya. Demikian kita datang kepada Allah. Kita bukan seperti memohon-mohon kepada seorang pribadi yang maha tinggi, yang memegang kuasa, yang berdaulat, yang moga-moga dia memenuhi permohonanku. No, kita yakin dia akan peduli kepada kita karena kita anaknya. Dan dia berkata, mintalah, maka
kamu akan mendapat. Carilah, kamu akan minta, maka kamu akan terima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, pintu akan dibukakan. Karena Bapa manakah yang memberikan pemberian yang jahat kepada anak-anaknya? Kamu perlu dia memberikan, karena kamu adalah anaknya. Saudara, itu adalah suatu hal yang indah sekali. Saya berdoa agar setiap orang mengalami kelahiran kembali, sehingga dapat dengan lega berseru kepada Allah, ya Bapa Sorgawiku. Lalu penyembah yang benar, Tuhan Yesus katakan, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa itu maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran? Di dalam bahasa Indonesia atau teks Alkitab kita melihat roh di sini ditulis roh dalam huruf kecil. Sebab memang maksudnya ini bukan Roh Kudus, tapi roh penyembah itu sendiri, roh kita masing-masing. Jadi menyembah dalam roh, dengan roh kita, dan dalam kebenaran. Ada suatu keseimbangan antara roh dan kebenaran. Maksudnya itu menyembah dalam roh itu apa? Paling tidak dia dibedakan dengan menyembah bukan dengan tubuh secara fisikal. Artinya apa? Tidak persoalan saudara mau berlututkah atau berdiri, itu masalah jasmania, jelas. Tetapi dengan roh. Kedua, menyembah bukan cuma tubuhnya hadir di dalam ruang ibadah, tetapi juga rohnya ikut utuh hadir di dalam kebaktian tersebut. Sebab tidak jarang orangnya ada secara jasmania hadir, kalau dia absen ada orangnya, bisa dihitung, kelihatan secara jasmania, tapi dia melamun. Rohnya tidak fokus ikut serta. Oke. Dia menerawang ke sana. Ada yang menunduk, terpekur. Tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia tidak involve secara utuh. Menyembah dalam roh, menyembah secara spirit, dan spirit pengertian juga seringkali berarti semangat. Kita ada gairah, ada greget. Waktu kita menyanyi, kita bukan cuma asal cuap-cuap buka mulut, tapi hati kita ikut. Itu menyembah dalam roh. Itu kelihatan dari mimik saudara, kelihatan dari kesungguhan kita. Jadi menyembah dalam roh adalah menyembah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan intens. Tetapi dia perlu dilakukan di dalam kebenaran. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab tidak semua yang sungguh-sungguh kelihatannya. Begitu bergairah, begitu semangat, pasti benar, belum tentu. Tetapi yang benar, wajarnya, yaitu bersemangat. Jadi perlu ada keseimbangan. Menyembah di dalam kebenaran berarti apa? Saudara menyembah dengan pengertian yang benar. Menyembah Allah dalam kebenaran artinya saudara mengerti apa yang saudara lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Penyembah yang benar tidak bisa tidak dia suka belajar Alkitab, karena Alkitab itu adalah kebenaran. Kita menjadi mengerti mengenai Allah, Allah yang maha baik, tapi juga Allah yang gampang murka. Di dalam Mazmur pasal 2, saudara nanti Mazmur nomor 2 dikatakan, beribadahlah yang takut dan gentar, karena mudah sekali murkanya menyala. Saudara melihat ada keseimbangan. Kalau kita mengerti mengenai Allah, jangan cuma pikir Allah itu maha baik, maha murah, tapi juga Allah yang mungkin murka. Allah yang memberi, tapi juga Allah yang mengambil. Ayub di dalam duka karena kehilangan berbagai macam dalam sekejap, dia tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia berkata, terpujilah Tuhan.
Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku akan pulang. Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Saudara lihat, Ayub dapat tetap beribadah pada Tuhan dengan benar karena dia mengerti Allah secara seimbang. Jadi, marilah kita menjadi penyembah-penyembah yang seimbang. Hadir di sini dengan roh kita, dengan bersemangat mencari Allah, tapi kita melakukannya dengan pengertian-pengertian berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Keseimbangan itu perlu. Bagaimana kita dapat menjadi penyembah-penyembah yang benar? Beberapa tahun yang lalu, atau satu jangka waktu yang silam, seorang multi-jutawan, yaitu Howard Hughes, meninggal dunia. Kemudian direktur public relationship-nya meminta beberapa kasino di Las Vegas, karena Howard Hughes ini memiliki beberapa kasino di Las Vegas, minta kepada kasino-kasino itu untuk menyatakan respect kepada big boss yang baru saja meninggal dunia ini dengan memberikan saat teduh, moment of silence, semenit saja. Jadi di kasino-kasino milik Howard Hughes itu dilangsungkan saat teduh 1 menit. Jadi saudara bisa bayangkan betapa awkwardnya keadaan di tengah-tengah kasino. Orang mesti hening sejenak selama 1 menit. Kikuk sekali. Dan kemudian ada seorang manajer dari satu tempat judinya itu melihat ke jamnya, lalu setelah 1 menit dia berbisik kepada orang-orang dan kepada yang memandu atau mengelola permainan di sana. Dia bilang, sudah, kelilingkan saja dadunya. Dia sudah dapat 1 menitnya. Jadi dia bilang, ayo mulai main lagi. Dia, itu Howard Hughes, sudah dapat 1 menitnya. Saudara-saudara, kisah ini dikutip dalam salah satu renungan Our Daily Bread pada bulan November tahun 77. Untuk mengajak kita, umat Allah, anak-anak Bapa Surgawi, memeriksa diri kita. Bagaimana kita menyelenggarakan ibadah dan bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku penyembahan. Apa kita seperti orang-orang yang berjudi di Las Vegas itu? Ya udahlah, karena big boss meninggal dunia, kita berikan 1 menit buat dia. Dan sekarang kita sudah kasih 1 menit, sekarang mari kita lanjutkan lagi permainan kita dan judi kita. Apa kita datang, pokoknya ya dia minta 1 jam untuk kebaktian, kita datanglah pokoknya. Penuhi 1 jam seminggu sekali, habis itu kita lakukan lagi semua kegiatan kita. Terpisah, terlepas dari yang tadi kita sudah berikan kepada dia itu. Tentu tidak seperti itu. Ayat pembimbing hari ini dipilihkan dari dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Rasul Paulus mengawali bagian yang praktis di dalam suratnya, karena Paulus selalu menulis surat dengan 2 pola, satu bagian doktrinal dan kemudian bagian kedua adalah bagian praktikal. Dia memulai bagian praktikal ini dengan berkata, karena itu, jadi oleh karena semua pengertian-pengertian kebenaran yang doktrinal dari pasal 1 dengan pasal 11 itu, karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, dan oleh karena semua kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan nasihat Paulus ini, saudara-saudara. Dia memerintahkan atau menasihatkan kepada orang-orang Kristen di Roma dan setiap orang Kristen segala zaman.
untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Pada zaman itu, filsafat Yunani mengajar bahwa tubuh ini adalah sumber kebejatan. Tubuh adalah sumber dosa. Tubuh ini najis. Daging ini rusak dan cembar. Sehingga ada macam-macam ajaran. Yang satu mengajarkan asketisisme. Siksalah tubuhmu, sebab tubuhmu ini biang kerok. Kalau tidak kamu siksa dan kendalikan dia, dia akan merusak rohmu. Ajaran yang ekstrim lainnya mengatakan tubuhmu itu memang bejat, nggak usah digubris lah, makan minum dan bersenang-senang lah, karena besok dia akan mati. Nggak penting itu tubuh. Lalu mereka selalu memisahkan antara roh dengan tubuh. Maka mereka suka sekali menerima ketika Allah dikatakan yang maha suci itu mau menjadi manusia mengambil darah daging. Bagaimana mungkin Allah yang suci dan kudus mau tinggal dalam tubuh yang hina dan bejat ini? Tetapi Paulus sudah mengerti bahwa memang tubuh kita cemar oleh dosa, tetapi oleh karena karya Allah di dalam Yesus Kristus dengan pekerjaan Roh Kudus, maka kita mengalami limbah ruah. Dan kemudian Paulus katakan, sekarang persembahkanlah tubuhmu yang sudah dibeli dengan harga yang tunai oleh kematian Tuhan Yesus Kristus itu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Jangan tunggu sampai kamu mati nanti baru kamu katakan, aku serahkan rohku kepada Allah, kembali kepada penciptanya. No way. Selagi kamu masih hidup, selagi ada hidup di kandung badanmu, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Kapan kita hidup dengan tubuh ini? Bukan cuma hari Minggu, bukan cuma 1-2 jam di sini, tapi sepanjang pekan. Selama Allah masih memberikan kita nafas kehidupan, maka tubuh kita itu hidup. Jadi maksud Paulus, ibadah yang sejati itu adalah sepanjang pekan. 4 pekan sebulan, sepanjang bulan, 12 bulan setahun, sepanjang tahun, dan sepanjang umur hidup kita sejak kita ditebus oleh Kristus. Ibadah yang benar bukan seminggu sekali. Atau lebih baik dikatakan begini, kita baru bisa menjadi penyembah yang benar pada hari Minggu jika kita hidup sepanjang pekan sebagai penyembah Allah yang benar. Kita hidup untuk Tuhan setiap hari, di pekerjaan kita, di sekolah, di pergaulan kita, di rekreasi kita, di tengah keluarga, dalam hidup pernikahan kita, dalam hidup permainan kita. Kita hidup sebagai seorang yang sudah dibeli dengan harga yang tunai oleh darah Kristus. Kita hidup dengan berusaha mengerti kehendak Bapa di sorga dan menyenangkan Dia. Kita menyembah Dia secara pribadi di rumah. Kita menyembah Dia ketika kita berkendaraan, walaupun dengan tidak mata terpejam, tapi hati, pikiran kita naik selalu kepada Dia. Dengan roh kita berkomunikasi dengan Allah. Itulah penyembahan yang sejati. Pada hari Minggu kita ingat keluarga rohani, Bapa Sorgawi menanti kita datang. Hati kita sudah siap, sebab sepanjang minggu kita bersekutu dengan Dia. Waktu kita datang hari Minggu, itu bukan sebuah proforma basa-basi, tapi suatu kegembiraan. Dan kita bisa seperti pemazmur berkata, hatiku bergembira ketika orang berkata, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Amin, aku suka pergi ke sana. Demikianlah saudara-saudara, kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Marilah kita lanjutkan perjalanan musafir kita sebagai seorang pengikut Kristus, menjadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah dengan roh sukacita, berbakti kepada Allah, penyembah-penyembah dengan roh yang dibentuk dan diarahkan
oleh prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dalam keseimbangan itu kita menjalankan ibadah kita. Tuhan memberkati saudara dan saya menjadi murid-muridnya yang hidup dengan roh penyembahan. Amin.